Al-Mukarramun, bapak-bapak, tuan guru, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Kumbang, yang alhamdulillah baru telah menyampaikan apa dan bagaimana capaian dan dalam pelaksanaan tugas untuk mengabdikan diri kepada Allah dan negara di tengah-tengah bermasyarakat. Yang kami hormati pengurus masjid bersama seluruh para imam dan khatib, para bilal, dan juga pengurus masjid dan musalla, pengurus pondok pesantren, kepala madrasah, ibu-ibu muslimat yang alhamdulillah pada malam ini, malam turunnya Al-Quran 17 Ramadan, kita dapat melinggi bareng, duduk bersama, i'tikaf bersama, telah tarawih bersama, dengan niat, maksud dan tujuan tidak ada lain, hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita berdoa melalui Ramadan ini, melalui i'tikaf kita bersama di tempat yang sangat mulia ini, doa al-maqbulah Maulana Syekh semasa hayat beliau, yang beliau sangat luar biasa kangen kasih dan cintanya kepada kita sekalian, sehingga beliau di setiap awal maupun akhir pengajian selalu beliau mendoakan kita dengan 6 pokok isi doa. Yang pertama, beliau mendoakan kita untuk senantiasa tegak teguh dalam iman dan takwa. Yang kedua, kita didoakan oleh beliau panjang umur fi ta'atillah. Ketiga, tetap sehat walafiat lahir dan batin. Yang keempat, kita didoakan untuk murah rezeki baik sisi maupun maknawi. Yang kelima, kita didoakan untuk memperoleh husnul khotimah. Karena apa artinya hidup ini kalau akhir hayat kita tidak memperoleh husnul khotimah? Dan setiap hari Jumat kita diwasiatkan oleh seluruh khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian semua meninggalkan dunia fana ini kecuali dalam keadaan husnul khotimah, yakni sebagai muslim sejati. Kemudian yang keenam, doa beliau, mudah-mudahan kita semua di akhirat kelak masuk surga bighairi hisab, di bawah syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua doa beliau menjadi doa kita pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan disambungkan dan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, sahabat kita, sehingga mudah-mudahan al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang dalam hidup di dunia ini akan bersama dengan siapa yang dia cintai dan ikuti semasa hidupnya di dunia. Mudah-mudahan kita semua setia dan sedia diri Alhamdulillah sebagai guru besar kita. Kelak di akhirat kita mudah-mudahan dinasibkan oleh Allah masuk surga bighairi hisab, mengiringi beliau.
tanggal 15 puncak Sembalun. Di sana tanggal 15, kemarin malam 15, makin dikit 17 sudah mulai turun kita. Nah, kemarin kita butuh gas di awalnya, pengendalian semangat, pengendalian bagaimana kita betul-betul supaya menjadi orang yang imanan wahtisaban. Kemudian sekarang kita sudah mulai menurun. Insyaallah ibu-ibu sudah mulai merenung dan berpikir. Nah, untuk pertama bapak-bapak yakni pakaian lebaran. Ibu-ibu harus beli pakaian lebaran, Pak. Memang wah harap beli dia beli wah. Wah beli kita hebat online membeli. Iya si Udi karena ya jadi Masya Allah inilah kita yang perlu kita ingat Bapak Ibu melalui Ramadan ini. Laisal 'aid liman labisal jadid walakin al-'aid liman kana imanuhu yazid. Bukan dikatakan orang itu berhari raya kalau hanya sebatas bangga dengan baju baru. Nah, bukan orang itu namanya berhari raya kalau hanya bangga dengan memakai baju baru. Baju baru, telepon baru, songkok baru, sandal baru, semua baru. Laisal 'aid liman labisal jadid. Bukan ba'id, bukan hari raya bagi orang yang hanya membanggakan baju baru. Tetapi hari raya yang sejatinya walakin al-'aid, hari raya yang sejatinya adalah man kana imanuhu yazid. Setelah melaksanakan ibadah puasa, iman kita semakin bertambah. Iman yang menjadi standar. Karena apa? Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada dua yang harus menjadi prioritas tiap penggosani. Man qama Ramadhana, siapa yang betul-betul tegak jiwa semangat dalam melaksanakan ibadah puasa, imanan yang betul-betul dilandasi dengan iman yang kuat, wahtisaban sambil mengadakan muhasabah. Sekarang tiap penggosani duduk di masjid. Sudah berapa tahun umur diri masing-masing tiap penggosani? Sudah berapa tahun? Yang masih muda alhamdulillah perkiraan masih panjang yang masih muda. Tapi ingat tidak sedikit orang muda juga meninggal dunia. Nah, yang tua alhamdulillah sadarilah diri kita bahwa kita ini sudah tua. Banyak sekali telepon yang dipasangkan kita oleh Allah. Banyak sekali telepon, beragam telepon yang dipasangkan diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi potongan, dari segi kesehatan, dari segi penglihatan, dari segi rasa, dari segi perasaan, itu sudah terpasang. Ya, dari potongan misalnya, waktu kita muda, gagah rasanya sebagai wanita tercantik karena semuanya masih rasanya 17 tahun. Kemudian terasa sekarang ini pipi sudah perkong, ya. Kemudian mata sudah kabur. Yang tua lutut saja sudah mulai terasa murastaqalta wahlelah. Kemudian lagi malah ya
Nah, evaluasi diri kita semua. Tidak akan ada yang namanya abadi dalam hidup ini. Supaya kita ingat, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang kaya mati, orang milioner, mati, artis-artis. mati. Nah, semua kita ini kullu man 'alaiha fanin. Wajib atas diri kita yang namanya akan mengalami namanya mati. Oleh sebab itu jangan kita pernah sombong dalam hidup ini. Jangan ada pernah dalam diri kita untuk namanya sombong. Tidak boleh jauhkan. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Tidak selamanya kita hidup. Ya, tadi sore kita menguburkan jamaah meninggal dunia. Subuh sudah apabila sudah menyelesaikan sholat subuhnya tadi pagi. Kemudian dia pergi ke sawah. Apa dan bagaimana mungkin dia ngantuk terus tidur, maka tidur sekali meninggal dunia. Nah, jadi inilah Bapak Ibu, mari supaya kita al-mautu jaa baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Maka oleh sebab itu jangan kita lupa diri kita. Itulah makanya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Apa buahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dia itu akan diampuni dosanya oleh Allah, dosa yang sudah lalu. Nah, kemudian alhamdulillah yang belum sami mungkin sudah berada di malam tanggal 17 Ramadan. Nah, ingat di bulan Ramadan ini banyak sekali nama dari bulan Ramadan. Syahrul Siyam, bulan tempatnya kita berpuasa. Wa syahrul Quran, tempat turunnya Al-Quran. Quran diturunkan pertama kali tanggal 17 Ramadan. Masya Allah. Kemudian coba 17 Ramadan. Kita tidak pernah jauh dari angka 17. Kita 24 jam selalu ada pada diri kita angka 17. Yakni jumlah rakaat sholat. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Nah, kita sholat sehari semalam 17 rakaat. Berapa kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Karena di dunia ini Masya Allah luar biasa ujian, rintangan dan tantangan dalam hidup. Semakin akhir dunia ini akan semakin banyak cobaan, godaan, rintangan dan tantangan. Itu sebabnya Allah mengingatkan tiap penunggu. Ahasiban nasu diuji kita dalam hidup ini. Coba, apa ujian yang jelas? Walanabluwannakum
kemudian memakai nun taukid saqilah, lanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu. Kalau dalam pelajaran tafsir, kalau kita mempelajari tafsir, ini namanya tafsirul ayat bil ayat. Ayat itu ditafsirkan oleh ayat Al-Quran itu sendiri. Bisyai'in, dengan sesuatu. Apa yang dimaksud dengan sesuatu umum sekali di dalam Al-Quran. Oh, syai'in itu artinya minal khawf, takut. Ya, takut, bukan takut hanya takut mati. Kan program besar Allah pada diri kita, mohon maaf, dua program besar yang sudah kita lewati ini. Program Subul Tama ini. Bukan pelunggu program Subul Tama? Subul gempa. Kan dulu gempa berminggu-minggu, bulan-bulan. Dan ada kita tidur di rumah. Semua tidur di bawah teror, di bawah terpal. Hatta bupati juga tidur di bawah terpal, di bawah teror, di bawah tenda. Ini pertama dulu. Kemudian sekarang baru-baru ini masih sampai sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi, COVID-19, program Tama. Tidak boleh keluar jauh-jauh. Masya Allah, kumpul saja tidak boleh. Haji baru tahun ini mulai dibuka. Tahun ini mulai pemberangkatan jamaah haji. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Masya Allah, mudah-mudahan 2 tahun gara-gara COVID jamaah haji tidak berangkat. Masya Allah, ini program Tama. Nah, kemudian baru-baru ini untung sudah bebas. Ada namanya program susah Subul Tama. Mana program susah Subul Tama? Kalau kita mau sugul keluar daerah harus disilong hidung kita. Swab, PCR namanya, itu biayanya 900-500 untuk silong hidung saja. Hanya umurnya 2 kali 24 jam. Kalau kita belajar berada di luar daerah lebih dari 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam, lalu kita mau kembali harus swab lagi. Nah, makanya Subul Tama susah dan berat untuk Subul Tama karena bayar terus. Kita keluar lebih terus ke Surabaya, tiketnya berat sampai 500-600, tetapi swabnya sampai 900 di awal-awalnya. Nah, jadi alhamdulillah sudah mulai berkurang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang penting yang perlu kami lulus, insyaallah. Mudah-mudahan yang perlu kami doa al-maqbulullah, sehat walafiat lahir batin, murah rezeki, panjang umur. Mudah-mudahan menjadi terrealisasi pada diri yang perlu kami, yakni guru kita bersama untuk pertama khauf. Nah, insyaallah kemarin takut ya. Akhirnya kita semua ke masjid saja harus pakai masker. Oh, ada di Lombok Tengah masker luar biasa. Apa katanya? Apa katanya tertulis di pinggir jalan. Wah, kaget yang baca. Masker harga mati katanya. Luar biasa. Saya tidak jadi beli masker karena terlalu mahal. Karena masker harga mati katanya. Iya, jadi karena sudah pakai masker juga sudah dia. Jadi inilah sampai begitulah para hadirin hidup kita ini. Minal khauf wal ju', lapar. Alhamdulillah kalau tiap Pulau Sami, apalagi di desa Kumbang, tidak ada yang sampai kelaparan di sini. Insyaallah dengan adanya kekompakan, kebersamaan, makanya seperti tadi itu program yang dilaksanakan di sini, program Markisa. Wah, hebat. Jadi
minum minuman, ya, minuman segar, markisa, ya. Apa markisa? Mari kita selalu bersatu, ya. Markisa, ya. Nah, jadi mari kita selalu bersatu dalam segala kebaikan, walau sekecil apapun yang namanya kebaikan. Mari kita bersama-sama, karena apa? Hanya kebaikanlah yang akan menggait kita, menggiring kita untuk memperoleh ketenangan dalam hidup, kebahagiaan di akhirat, kenyamanan dan ketenangan dalam dunia di dunia fana ini. Kalau sudah banyak kebaikan yang kita lakukan, insya Allah, insya Allah aman, tenang dan damai dalam hidup ini. Nah, kemudian para hadirin yang kami muliakan, pertama yang tadi, minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Wa naqsin minal amwal, kurang harta, kekurangan harta. Wa naqsin minal amwal wal anfus, setiap hari ada yang meninggal dunia. Wathamarat, sing talet ini maksimal hasil, ya, sing tetalet sebiar berebut, atau yang lain-lain. Tapi alhamdulillah tiang pelunggu sami tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita seterusnya melalui program ibadah yang ada, tidak ada lain dari oleh untuk kita bersama. Nah, lebih-lebih bulan Ramadan ini, Masya Allah luar biasa. Di dalam bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah? Sudah tiang pelunggu sami semua maklum. Bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan hanya sebatas dibaca, bukan sebatas untuk ditadaruskan, bukan sebatas untuk dipelajari, tetapi Al-Quran itu untuk bagaimana menjadi terapan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuluquhul Quran, akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu, itulah akhlak dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya di awal Al-Quran surat Al-Baqarah, bagaimana Al-Quran untuk kita semua sudah ada. Ya, apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Nah, alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradih. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran yang Allah turunkan, ya, la raiba fihi, tidak ada sedikit pun yang pantas untuk diragukan. Tidak ada keraguan sedikit pun yang ada, apa yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Nah, ini hudan menjadi pedoman,
menjadi pegangan, menjadi petunjuk arah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, yang pelenggu sami selalu diberikan yel-yel oleh Al-Maghfurullah semasa hayat beliau. Pokoknya pokok iman dan takwa. Ternyata apa? Hanya iman dan takwalah menjadi kunci orang itu akan bahagia hidupnya dunia menuju akhirat. Biar Bapak Ibu misalnya kaya luar biasa, punya emas sebesar Gunung Rinjani atau sebesar 4 pilar ini belum punya emas, tetapi kalau tidak beriman dan bertakwa, itu hanya sebatas dunia semata. Banyak orang memuji Bapak Ibu, tetapi apa? Kamatsali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun faqal. Kamatsali safwanin, bagaikan taubahnya bagaikan batu, ya, batu yang licin, safwanin alaihi turabun, di atasnya ada tanah atau debu. Fa'asabahu wabilun, lalu batu yang halus ada tanah dan debu di atasnya. Fa'asabahu wabilun, lalu dijatuhi oleh hujan. Faqal, semua menjadi hanyut, eler darah kawin. Itulah kira-kira gambaran Bapak Ibu kalau kita tidak punya iman dan takwa dalam hidup di dunia fana ini. Maka alhamdulillah kita semua dianugerahkan taufik dan hidayah oleh Allah sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Dan inilah menjadi kunci pertama dan utama diterimanya amal ibadah kita dalam hidup ini. Dengan adanya kekuatan iman dan takwa pada diri kita, mari kita jaga dan pertahankan iman dan takwa kita masing-masing agar hidup kita bahagia dunia dan bahagia akhirat insyaallah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi hudal lil muttaqin, menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi pegangan, menjadi petunjuk arah Al-Quran pada diri kita masing-masing. Apa saja yang kita cari untuk kepentingan hidup ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Apapun yang kita cari sudah ada di dalam Al-Quran. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita tunjukkan diri kita masing-masing untuk menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk, menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ada orang mengatakan bahwa takwa itu terdiri dari 4 huruf. Ada yang mengatakan ta pertama. Apa artinya ta pertama? Supaya kita masing-masing orang muslim memiliki yang namanya sifat tawadhu. Tawadhu, merendah diri. Merendah diri. Kayak HP ini coba tiap tanya pelunggu, misalnya HP ini kenapa dia jatuh kira-kira? Coba kira-kira kalau kita berangkat dari tak yang pertama ini, nah jatuh, karena dilepas. Ibu-ibu, kenapa dia jatuh? Karena dia di atas. Itu sebabnya
Gimana Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ternyata Fir'aun akhir hayatnya bagaimana matinya? Mati di tengah laut, di blok air laut. Nah, oleh Bapak Maulana Syekh sering menyebutnya Fir'aun sehingga lalu sombongna nggak sampai ngaku dirinya ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ternyata akhir hayatnya ngompal di tengah laut. Mara angkun temporlok, kata Bapak Maulana Syekh dulu sering sebut. Nah, ngompal sehingga laut pun berkata, ini masih arah kemalik marak sombongnya ini hidup Fir'aun. Ketika dia hal min mazid, arah ke masih laut nantang itu dibelok orang-orang sombong dalam hidup. Nah, jadi inilah Bapak Ibu, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Jadi mari dalam hidup ini kita mudah-mudahan berusaha memiliki yang namanya sifat tawadhu. Nah, tawadhu, yang namanya tawadhu, merendah diri. Artinya apa? Kalau kaya tidak menghabiskan diri untuk menunjukkan kekayaannya, lalu beli kangkung tipe pekan nangka atau pekan pomotong, enggak ada perhiasan, enggak ada kaduna. Lain kadu gelang, lain kadu cia, apa? Lain kadu liali. Wahai nobareh nemen raga kangkung di pekan pomotong di rumah tina, osok mata sedagar kangkung isi liali. Kaji kira sepantan. Dalam tawadhu bila perlu jangan sampai ada orang tahu pelunggu punya emas banyak kecuali acara-acara tertentu. Nah, tawadhu. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, setelah memiliki sifat tawadhu, memiliki sifat qanaah. Nah, qanaah, mari kita selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada diri kita, sambil kita berusaha terus. Berusaha. Mudah-mudahan semua menjadi orang yang mana kita pilih, kaya atau cukup? Cukup. Ibu-ibu mana yang dipilih, kaya atau cukup? Cukup. Iya, Anda pilih kaya? Hah? Anda pilih kaya? Oh iya, kaya juga. Iya, kita butuh. Mudah-mudahan semua menjadi orang yang kaya dan selalu cukup, kan? Mudah-mudahan ini bulan Ramadan kita sama-sama saling mendoakan menjadi orang yang kaya. Kalau kita menjadi orang kaya kan bisa sendirian bangun masjid. Yang hebat itu ada dari Peringkat Jurang, Bapak Ibu. Mohon maaf, yang baru balik dari Kalimantan Timur. Orang sudah kewalahan hutangnya gara-gara tembakau. Sudah jadi bonafit, diapit sama bom. Sudah tidak berani keluar di rumahnya, habis gara-gara bangkrut usaha tembakau. Dia pergi ke Kalimantan, di sekarang ini dia berada di Kota Bangun, Kalimantan Timur. Masya Allah, dalam 20 hari dia berhasil mengumpul hasil kebunnya. 20 hari bisa menghasilkan kelapa sawitnya 50 ton dalam waktu 20 hari. Kalau sebulan hampir 75 ton hasil kelapa sawitnya. Dulu kewalahan di sini untuk dah sampai dia ngelalu pergi ke Kalimantan. Kalau sekarang jadi bos di sana. Insya Allah kalau ada perjuangan Nahdlatul Wathon, beliau sanggup berapa saja biaya untuk sekedar transportasi, beliau yang tanggung. Insya Allah itu kaya murah. Insya Allah. Ada namanya Haji Usman, pengusaha emas, pengusaha baju batik terkaya di Jogja. Apa dia bilang? Siapa yang mengatakan bahwa kekayaan itu tidak bisa dibawa mati? Kalau ada orang mengatakan harta itu tidak bisa dibawa mati, itu namanya kaya goblok.
besar megah, kemudian luar biasa lengkap dengan fasilitas jeding dan itu dan ini. Nah, alhamdulillah ini adalah buah dari sumbangan penduduk kami dalam rangka kebersamaan mensukseskan pembangunan masjid. Nah, sekarang apa? Misalnya kekayaan ini jadi orang kaya, nggak usah takut jadi orang kaya. Mudah-mudahan semua jadi orang kaya, laki dan perempuan. Nah, bagaimana untuk mau harta itu dibawa mati? Wakafkan kekayaan itu untuk masjid. Yang punya 10 hektar, setengah hektar wakafkan. Oh, tidak perlu susah. Kalau belum udah wakafkan, begitu meninggal dunia habis dipulangkan sama keluarga, sama anak. Sudah masuk paraid. Ini dapat setengah, ini dapat 1/8, ini dapat 1/5. Bahasa ini habis dibagi. Tapi kalau kita masih hidup, ada punya buah sawah 10 hektar, saya mau bawa mati harta ini. Gimana caranya? Saya akan wakafkan untuk masjid dan masjid jami Kembang misalnya. Oh, apa kata anak? Awas sama tahun ini, jadi dia mau tekan juga tingginya. Wakafkan langsung si wayah harta ini janda yuri alurwah. Nah, begitu tidak ada yang berani. Wakafkan untuk pondok pesantren, wakafkan untuk musola atau untuk anak yatim, itu sudah otomatis. Nah, ini namanya kaya yang bisa membawa hartanya untuk di harta yang akan dibawa mati. Nah, itu kata Haji Usman. Kalau ada orang kaya tidak berani kaya dan mengatakan harta tidak bisa dibawa mati, itu namanya kaya bodoh itu. Nah, jadi mari yang kaya mudah-mudahan arahkan untuk wakaf masjid. Ya, siapa tahu Bapak Ibu sekarang ini masih pelungguh yang dermawan masih hidup. 20-25 tahun ke depan, pelungguh-pelungguh yang dermawan ini misalnya mudah-mudahan dianugerahkan umur panjang. Tetapi ingat, dunia ini akan semakin sempit. Dunia ini tidak akan pernah semakin luas. Misalnya Papu kita punya sawah 5 hektar. Nah, orang tua kita akan Papu bersaudara 5. Papu kita punya anak 5. Maka itulah orang tua kita sama-sama 1 hektar. Kita sebagai bapak punya anak 5. Maka anak kita akan mendapatkan 20 ara. Kita sendiri punya cucu 10. 10 ara nanti dibagi anak 10. Nah, buat jeding saja tidak cukup. Nah, ini jadi akhirnya gimana kalau misalnya ada orang kaya wakafkan untuk masjid. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan. Nah, ini jadi bagaimana tiap perusahaan berusaha jangan sampai kita terlena dalam hidup ini. Tawadhu, qana'ah. Nah, kemudian yang ketiga, waw itu selalu mengatakan wiqayah, jaga dari hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Wiqayah, ya, wiqayah. Bagaimana kita menjaga diri kita dalam hidup ini untuk menjadi orang yang selamat, tenang, damai dan nyaman dalam hidup ini. Sehingga apa? Sehat setiap hari, minum markisa. Luar biasa. Kami muliakan bahwa melalui nuzulul Quran ini, mari kita bersama-sama kuatkan iman dan takwa kita, tingkatkan semangat juang kita, dan tunjukkan kedamaian dan kenyamanan di tengah-tengah perbedaan dalam kehidupan. Nah, tidak apa-apa kita berbeda, tapi jangan dengan perbedaan dalam Islam menjadi hancur. Bagaimana di Irak? Irak itu antara suku Kurdi, Sunni dan Syiah kelahi, sehingga apa? Masuklah orang ketiga. Akhirnya Masya Allah semua menjadi hancur. Tidak apa-apa kita ini, andaikan ada terjadi perbedaan, misalnya ada NU, ada NW, ada Muhammadiyah, ada NWDI misalnya, ingat, jangan sampai agama kita hancurkan. Jangan sampai agama kita hancurkan.
Yang penting Bapak Ibu, ya mudah-mudahan kita ngiring al-maghfurullah Maulana Syekh dari dunia sampai akhirat. Yang bagi yang perlu sami, yang selalu setia dan sedia apa yang digariskan kita oleh al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Nah, kemudian para hadirin yang kami muliakan, sama-sama ada 4 mutiara yang sangat luar biasa berharga pada diri tiang pelunggu sami. Ada 3 mutiara yang harus kita jaga dan pertahankan dalam diri tiang pelunggu sami untuk menjadi modal utama dalam rangka menuju bahagia hidup dunia dan akhirat. Yang pertama, bagaimana kita betul-betul menjaga yang namanya akal. Pertama, akal. Gimana kita berusaha supaya betul-betul menjaga dan mempertahankan akal yang ada pada diri kita. Karena apa? Kalau akal sudah rusak, bahaya. Ya, bahaya. Tidak ada nilai dan harga hidup kalau manusia akalnya sudah hilang. Nah, oleh sebab itu, mari akal yang ada pada diri kita jaga. Al-aqlus salim bil jismis salim. Akal yang sehat pada badan yang sehat. Bagaimana kita supaya sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jalani apa yang digariskan kita oleh Allah melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui aqwalil ulama. Pegang apa yang digariskan kita oleh Allah, apa yang digariskan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang digariskan kita oleh para ulama, lebih-lebih oleh guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid. Nah, yang bisa merusak akal, ya akal itu bisa rusak. Ternyata apa? Yang bisa merusak akal itu adalah al-ghadab, marah. Nah, ini marah, kalau sudah orang itu marah, akalnya sudah tidak main. Nah, akalnya sudah rusak. Maka oleh sebab itu apalagi minum minuman haram, minum minuman keras seperti khamar, miras dan lainnya, itu mengganggu akal kita. Maka jaga akal itu. Kalau akal sudah rusak, bahaya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menjaga akal yang sehat. Sebagaimana Al-Maghfurullah menggariskan kita semua, banyak orang pandai membaca, tapi tak pandai mengkaji yang nyata. Kitab yang gundul dibaca nyata, kitab berbaris hatinya buta karena akal sudah mungkin rusak. Maka akhirnya akal dan pikiran menjadi terkecoh. Nah, oleh sebab itu akal mari kita jaga. Karena apa? Dalam agama ini adalah akal juga menentukan. La dina liman la aqlala. Tidak ada artinya agama kalau akal sudah rusak. Nah, bagaimana kan sholat saja kalau akal hilang, karena boleh sholat. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu kerjakan sholat kalau dalam keadaan mabuk. Nah, itu agama kita ini kalau akal sudah rusak, bahaya. Nah, oleh sebab itu mari kita berusaha jagalah akal yang sehat pada diri kita masing-masing dengan menjaga pola makan, pola kesehatan, pola hidup yang bagus, sehingga akal tetap sehat pada diri kita. Karena apa? 80% kesehatan pada diri pribadi kita ditentukan oleh hati diri kita masing-masing. 80% ditentukan oleh hati diri kita masing-masing. Kalau akal sudah rusak, itu akibat dari hati yang sudah tidak karuan. Maka oleh sebab itu akal dan hati dan pikiran ini mari kita berusaha menjaganya dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang disebut dengan ikhlas. Nah, ikhlas seperti ini Bapak Ibu. Air ikhlas ini air putih. Airnya Bapak Maulana Syekh itu maksudnya air jamak kayu lumbu.
Sila kepada jamaah-jamaah, kedua kepada lombo-lombo. Insyaallah tenang dalam hidup tiang pelunggu sami niki. Al-Mafurlah Maulana Syekh apa kata beliau masa hayatnya? Tiang sendirian langsung dengar beliau waktu tiang munas izin, mohon izin untuk jadi pegawai. Apa kata beliau? Seilangannya kan yang murid pelunggu atau tiang mendaftar 5 tahun. Iya ino dengan jamaah-jamaah. Kumbi na jaga nandi munara dengan si ini jama-jama dari lumbu-lumbu ino mbe jaga nala kan demanku dari culukku itu beliau. Silat kepada jama-jama didik tengah dulu lagu singena berliku-liku jadimu berbelok-belok lampuna berliku-liku lalu hidup ini. Mari kita jamaah-jamaah, mari filsafat ai jamaah niki. Ai jamaah apa potong bekadu ya bau doa, ai jamaah. Lemun kupi sila apa tu bekadu kupi bau kadu bisa mene. Bau tak kadu mopo dan bau kadu mutu dan bau lemun ai jamaah. Hatta dokter lemun arah malaita dokter minum ai jamaah berarti dia palsu ijazah. Mendekati ai jamaah malam-malam vitamin dia. Sila artinya apa? Jamaah-jamaah itu alias ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Ya sekat Bapak Ibu sekalian ikhlas. Pantas yakin ikhlas istiqomah niki ya berat kurang-kurang. Ikhlas. Coba sila Nabi parang pelunggu tegel di dunia niki batu kan? Batu parang pelunggu tegel apa sih bau ngalah batu coba? Amar. 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 Masa bau batu kalai selai? Mau belah batu apakah dunia? Amar. Si bau ngalah batu besi. Kan ya kadang dari perigabaya batu singa mana boleh dulu daya apa ada kikir apa ada sebu apa siap kikir malik si bau ngalang api si bau ngalang angin mau berjemur pakaian basah apa dia ya angin si bau ngalang angin menurut pengkadengan gunung si bau ngalahan angin gunung dan ceritanya sampai makin angin bau kelepang gunung lagu lamun balik jadi itu kelepang si angin apalagi angin puting beliung kan si bau ngalahan gunung Nabi manusia wali Mekah belum tiap belum sabi sabun ke Mekah gunung luwe ada tanjakan di Mekah, betul? Tinara gunung la ilaha illallah, dan semenda gunung, lagu darah tanjakan. Yo, kan gunung luwe lagu darah tanjakan. Terowongan, gunung niki tetepok. Mungkin pelunggu mikir, lalu mana tepok di gunung Rinjani, kiamat lombak timu. Kiamat lamun gunung Rinjani gendela dan tepoknya. Karena apa? Api, gunung merah berapi. Masya Allah, lihat gunung Rinjani doang luar biasa Bapak Ibu. Coba tiang pelunggu dah menetaikan air di tower lah dalam semendak bayar listrik. Lagu desida Allah berkuasa bila kena taik air siarang di pucuk gunung ini. Air di danau ini bila kena taik. Air yang di danau gunung Rinjani gunung segala anak ini bila kena taik. Turun doang binara tahu telah kena taik. Masya Allah itu kuasa Allah. Pantas Bapak Maulana Syekh dalam wasiatnya pulau Sasak kecil sekali tapi gunungnya besar dan tinggi. Kalau orang pandai mengkaji pasti sujud 1000 kali. Coba satu-satunya di tengah-tengah Indonesia ada gunung Merapi yang tingginya 3700 km. Tiba-tiba ada danau di puncaknya. Masya Allah, bila kata taik coba. Nah,
Kemudian air yang turun ini ada yang panas, ada yang sinukungku, ada yang hangat, ada yang dingin, ada yang sejuk, luar biasa. Tiada lain. Dzalika taqdirul azizil alim. Ini adalah kuasa Allah. Kalau orang pandai mengkaji pasti sujud 1000 kali, kata wasiat al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga akal. Akal yang sehat ini dijaga dengan menjauhkan makanan-makanan yang kira-kira akan mengganggu akal diri kita masing-masing. Nah, kalau akal sudah rusak, bahaya dalam hidup diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua yang kita jaga Bapak Ibu, yang kita jaga adalah din, agama. Agama ini mari kita jaga. Apa kata Al-Maghfurullah Maulana Syekh? Teranglah menuah-tuah anda pada pikirannya lalu. Nah, ini kata beliau, teranglah menuah-tuah anda pada pikiran lalu ya. Sehingga wanyata dua kekeduhannya. Nah, terang doang itu. Luar dalam terang doang. Nah, terang doang. Nah, apa kata beliau? Si perlu lalu pada pikiran rebong-rebong siara. Apa bahasa itu rebong? Rebong ya? Si perlu lalu pada pikiran rebong-rebong siara. Karena kumbena pada ingat dia negara tereng lamun dia nara rebong. Coba makin coba ini kita analisa Bapak Ibu. Masjid makin niki di nara rame si beak ngaji. Masjid di nara rame si beak ngaji makin niki. Karena kumbena dia tersadik ngaji di masjid, nyedang lawang, belak kaca, nyedang kunci, mengotor menurut penilaian orang tua. Ya, angkat berhasil dengan toa. Si balak kanak ngaji di masjid. Janganlah mengaji kanak di masjid, lawang seda, kunci seda, kaca belak, membela kotor, membela jorak. Nah, kan ya kanak kan berhasil sehingga ada orang tua tokoh lipilar masjid, kejentelu tokoh lipilar masjid, saling tugas tua-tuaan itu. Apa isi tua? Kayak dunia ini akhir zaman, isi nadang julu, andang liu, si ite andang itu, si ini andang itu, si ini andang julu, kejentelu tokoh. Dua-duanya mentebue kita si toa-toa ini pada mati. Ruana kena mati masjid ini ruana. Bekiri kanan anak tentara baik si baja-baja ini taik masjid engkatnya. Nah, tentara baik si baja-baja ini taik masjid. Angkat ruana mentebue kita si toa-toa ini kena mati kita ruana. Ongkatnya merumun kejetelu situasi. Kumbena keberhasilan orang tua yang tidak memberikan, tidak membiasakan orang anak-anak dari sejak kecil untuk tinggal dan berada di masjid. Demenatai tuh. Sehingga masjid jadinya jauh dari generasi muda. Untung remaja pun sulit untuk kita arahkan. Karena man syabba ala syai'in syabba alaih, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Karena kita jauhkan anak-anak dari kecilnya, sehingga remaja pun kalau kurang-kurang kegiatan remaja dan mau naik masjid. Nah, inilah kegagalan. Artinya permasalahan orang tua terhadap generasi yang tidak pernah mau membiasakan anak untuk tinggal di masjid. Nah, mohon maaf, ini hanya dari kita-kita yang mudah-mudahan ini menjadi evaluasi. Nah, untuk menjadi evaluasi, masjid kenapa sepi? Karena dari kecil anak tidak pernah terbiasa untuk tinggal di masjid. Apakah belajarnya, apakah baca Qur'annya, apakah kegiatan apa di masjid, tidak pernah dibiasakan. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Jangan salahkan generasi muda yang menjauh dari masjid. Kenapa? Dari sejak kecil kita selalu melarang naik masjid, sedia lawang, belak kaca, ruku doa. Nah, itu namanya anak.
masjid, itu peluang sedekahnya. Ini tapi memang itulah namanya pengorbanan kecil. Nah, kalau sudah dewasa, tidak perlu. Kan penunggu sekarang misalnya sudah terbiasa dari kecil tinggal di masjid dulu. Itu sebabnya penunggu betah di masjid. Kalau orang tua yang muda-muda itu pun ngaji, kalau tidak pakai loudspeaker tidak mau naik masjid. Ini permasalahan. Kenapa? Itulah antara lain perlu kajian diri kita. Nah ini jadi Al-Maqula Maulana Syekh tadi itu si perlu lalu terang menua-tua tidak pikirannya. Dikir sudah hasil penunggu ini. Penunggu yang tua-tua luar biasa bangun masjid mentereng. Nah ini keberhasilan penunggu sebagai orang tua untuk menghadapi pembangunan sehingga seperti ini megahnya. Nah alhamdulillah, apa kata beliau? Si perlu lalu daripada pikiran rebong-rebong siara ino. Karena kumbena pada ingat di negara tereng lemun di negara rebong sehingga memajuannya hidupannya jadi khatib jadi imam dan lalu imamnya denarani imam subuh. Karena kumbena di napal kunut. Nah ada namanya ada seorang imam. Qul a'udzu birabbin nas jadi ayatnya. Apa? Alladzi yuwasi'u fi sudurin nas kata. Alladzi yuwasi'u fi ayuna jera puasa terjuluki nama siu. Dengan waktu terjuluki nama siu. Apa kata ilah ya mikir ya. Wasit terjuluki nama siu. Lalu tiba Malaysia 2 tahun setengah untuk nyebut jejalin agak lupa dengan si Lui ini. Masa lalu tiba Malaysia 2 tahun setengah lupa na sebarada ku maksiu kata la ule-ule 2 tahun lekan Malaysia ke masjid. Assalamualaikum kata kiran dulu sama ibu. Nyumpah datang balik betul. Apabila ada tiba Malaysia agak dulu Pak Marada ku maksiu masih ada lain ingat kancut tu kata. Datang balik dan nyumpah. Nah ini siapa yang salah? Salahnya dia. Salahnya dia karena dia jadi imam tidak memperbaiki bacaannya. Alladzi yuwasi'u subina gara-gara itu dijuluki nama siu. Nah ini jadi alhamdulillah para hadirin yang kami muliakan, mari akal kita jaga dan pertahankan. Ini kunci yang pertama. Yang kedua agama. Siapa lagi yang akan menjaga dan mempertahankan agama ini kalau bukan tiang pelunggu sami. Oleh sebab itu pas bagaimana yang dikatakan oleh Al-Mafurullah tren yang menua-tua dan pikiran ini hasil tren di kita. Nah, lalu si perlu lalu daripada pikiran rebong-rebong siara ini. Karena kumbena ingat di negara tren lamun di negara rebong. Nah, mudah-mudahan yang perlu sami yang punya bija jari, bija cucu dan lain-lainnya arahkan untuk agama. Di samping juga untuk umum insyaallah. Supaya di dunia dengan umum, wa fil akhirah dengan ilmu agama. Nah, sehingga Al-Maqula Maulana Syekh apa kata beliau? Si meletak puja lihat kepada akhirnya anak jerime akhirnya bau berajong dua. Itu kata beliau. Padahal anak jerime akhirnya bau berajong dua. Kena berajong dua, tamat mahat selesai kuliah. Tamat mahat tahu ya baca kitab. Selesai kuliah bau ya agak sertifikasi, bau ya berjuang di Kalimantan, Sulawesi, Batam dan lain-lainnya. Kalau sudah punya ilmu, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, insyaallah. Nah, kita lanjut yang tadi ini kita lanjut bahwa yang bisa mengalahkan manusia itu adalah di sana untuk berangkat hijrah
Kopi. Hah? Apa yang bisa mengalahkan ngantuk ibu-ibu? Wudu. Tidur nurutan ngantuk. Lamun de tidur nurutan ngantuk. Mun de ngopi nungkulan ngantuk. Apa yang bisa mengalahkan apa yang bisa mengalahkan apa tadi? Ngantuk. Ngantuk. Wudu. Hah? Nurutan. Coba. Apa yang bisa mengalahkan ngantuk? Wudu. Hanya satu yang bisa mengalahkan ngantuk. Susah. Dengan ini ada jelas kalau dia tindak mau cerita apa pembantu. Berari. Lalu tidur sejelo-jelo. Nah, yang bisa mengalahkan ngantuk itu hanya satu, susah. Ya, kalau sudah yang namanya susah siap dan ngantuk-ngantuk. Dikulit tedam udah mikirannya doang. Apalagi jamaah ini mau cerita apa pembawa madari. Belum putih gue dulu punya nyandar. Insya Allah. Nah ini yang bisa mengalahkan ngantuk itu adalah susah. Apa yang bisa mengalahkan susah? Hah? Ayo ibu, apa yang bisa mengalahkan susah? Senang. Hah? Senang. Tidak bisa kalau masih susah akan senang. Apa yang bisa mengalahkan susah? Hanya satu yang bisa mengalahkan susah. Ikhlas. Kalau orang itu ikhlas, jauh dari susah. Karena selalu mengembalikan dirinya kepada kehendak Allah. Sampai mengatakan apa? Man lam yarda biqada'i. Siapa yang tidak redha dan tidak menerima putusan yang aku sudah tetapkan padanya, falyatlub rabban siwaya. Silakan cari Tuhan yang lain dari aku. Wal yakhrud min samai wa ardi. Keluar dari bumi dan langitku. Bitipan pelai. Ini Bapak Ibu. Anehnya alhamdulillah kunci tenang itu ada 3, insya Allah. Kalau mau tenang hidup ini ada 3. Ada orang mengatakan tenggang dapat ini tenang dan kepeng. Apa betul Bapak Ibu? Menurut kepeng tenang? Iseng gigi dia jual tanah 3 miliar. Tidak pernah dia pegang uang 3 miliar. Bayar tanah wisata. Begitu dia terima 3 miliar langsung meninggal dunia. Itu namanya senang target. Amat target. Kita kepeng 3 miliar. Nah, jadi Bapak Ibu, Masya Allah, ada 3 obat kalau mau tenang dan bahagia tenang dalam hidup ini. Pertama, khasyatullahi bisirri wal alam. Tetap ingat, tetap merasa takut kepada Allah, baik di tempat ramai maupun di tempat sepi lebih-lebih. Khasyatullahi bisirri wal alam. Tetap ingat kepada Allah, baik susah maupun apa, baik di tempat orang ramai maupun di tempat sepi. Allah. Nah, kalau abang-abang pulang Maulana Syekh, obat tenang itu diberikan kita ada 5. Zaman sekarang, zaman munkar, memerlukan banyak baca salawat, membaca Quran, zikir dan tobat, mengingat Tuhan setiap saat. Nah, baca salawat, baca Quran, baca zikir, baca istighfar banyak-banyak. Di mana dan kemana selalu ingat Allah, tenang insya Allah. Lagu enggak masuk. Enggak ada baca selawat, doa bakat duit itu pilih gawe ya. Betul juga dan enggak ada. Dan tepongkak tenang membaca selawat. Membaca istighfar, enggak bisa Bapak Ibu. Nah, artinya kemana, di mana kita langkahkan kaki, di mana kita duduk, jangan jauh dari yang 5 ini. Pertama, baca selawat, baca Quran, baca zikir, baca istighfar, seingat kepada Allah. Itu resep tenang dari Al-Maghfurlah Sultanul Auliya, seorang waliullah yang luar biasa
melalui wasiatnya. Coba tidak ada pembabarnya Bapak Ibu. Pelunggu akan tenang insya Allah. Pergi ke sawah, istirahat, baca selawat, baca doa, tenang insya Allah. Ini al-ghafurullah yang memberikan kita resep untuk hidup tenang dalam hidup ini insya Allah. Tapi ini oleh Rasulullah lebih dari yang tiga ini. Yang pertama, khasyatullah fis sirri wal alan. Selalu kita merasa takut kepada Allah di mana saja kita berada, sehingga kita tidak berani bertingkah dan macam-macam hidup. Sepi dan berubah. Nah, ada cerita Bapak Ibu, mohon maaf ini. Ada muda-mudi nakal, pemuda dan pemudi nakal. Lalu tiba tengah gawah, di tengah gawah paradan bidara dengan dibawa lulur kayu simpan sedikit. Lah itu tahunnya lampiasan dirinya. Muni sidina ini ngeni puasnya sadek kuanta mungku betian saya gentang menjawab orang kata apa enggak si mama menjawab tenanglah pokok saya di atas iya ada menjawab tiba-tiba ada dengar di atas apa enggak si atas maka anda senang-senang duduk para tamu jawab mati anda nanti pernah gitu aja dia tahu entahnya itu kisah diri. Pokoknya saya di atas ya udah menjawab dengan kebetulan di atas ya. Alhamdulillah ini khasyatullah fis sirri wal alan. Yang kedua, kunci tenang dalam hidup ini al-qasdu fil faqri wal ghina. Pakai pola hidup sederhana. Lebih baik kita memakai pola hidup sederhana daripada pola hidup mewah. Sekarang misalnya pelunggu kaya, lalu menerapkan pola hidup mewah, lalu itu diikuti oleh anak-anak kita semua. Mumpung pelunggu kalau pelunggu masih hidup luar biasa, mampu pelunggu mempolakan anak untuk hidup mewah. Coba buktikan nanti, begitu pelunggu sudah meninggal dunia, anak ini sudah terpola dengan hidup mewah, pasti dia akan terbiasa hidup mewah. Di saat semua sudah tidak ada, lalu biasa hidup mewah, itulah yang terjun ke narkoba dan lain-lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, lebih baik kita menyiapkan diri, membiasakan diri dengan pola hidup sederhana daripada membiasakan diri dengan pola hidup mewah. Kalau kita sudah biasa pola hidup sederhana, lalu mewah diberikan Allah, itu yang kita cari. Tetapi kalau kita diberikan sederhana, selama dalam keadaan segala situasi dan keadaan, kita sudah siap dan sudah biasa hidup sederhana. Nah, ini Bapak Ibu, al-qasdu fil faqri wal ghina. Bagaimana dalam hidup ini kita membiasakan diri untuk memakai pola hidup sederhana. Yang ketiga Bapak Ibu, yakni al-adlu fil ridha wal qada. Harus menunjukkan rasa adil. Al-adlu fil ridha wal qada. Mumpah pesanan jadi kau entah. Lamun pabaria tu nasi senang jadi tau entah selaku serahina. Wahana demena qada demena sini. Apa kata selaku nenek bunde karena aku mulai sudah muncul ungkapan-ungkapan masa lalu. Itulah yang bisa la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah yang ada dengan mencaci maki dan menghina orang lain. Munde aku begini macam bahaya. Mari kita Bapak Ibu, pertama khasiyatullah fis sirri wal alan. Selalu kita ingat kepada Allah, baik di saat orang ramai maupun di tempat orang yang sepi. Yang kedua, al-qasdu fil faqri wal ghina. Kita membiasakan diri dalam hidup ini dengan pola sederhana. Anak-anak kita ajak dia sederhana. Mudah-mudahan menjadi orang kaya, tetapi dia pola hidup sederhana, sehingga apa? Turun-temurunlah kekayaan yang ada. Tidak sedikit orang kaya, tetapi dia terlalu memanjakan anaknya sebatas dia harus airnya habis semua. Tapi kalau sudah sederhana terus, Masya Allah turun-temurun bisa dinikmati oleh anak dan cucu serta turunan.
Nah, ini mungkin yang dapat yang sampaikan pada kesempatan yang baik, mulia dan singkat ini, karena sudah jam 10 lebih, dan mudah-mudahan tiap peluru sami diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiap peluru sami tetap sehat walafiat. Tetap sehat walafiat dan murah rezeki. Amin. Bulan Ramadan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah. Amin. Karena haji sudah dibuka, mudah-mudahan yang sudah mendaftar segera untuk dinasibkan berangkat. Amin. Yang belum mendaftar mudah-mudahan dibukakan rezeki untuk mendaftar. Amin. Sehingga sebelum meninggal dunia dapat menginjakkan kaki di dua tanah suci haram, di dua tanah suci tanah haram, Mekah Madinah. Amin. Di Madinah kita dapat ziarah di maqam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Raudhah. Amin. Di Mekah mudah-mudahan kita dapat berdoa dan tawaf serta salat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia dinasibkan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah haji maupun umrah. Amin. Kalaupun haji sulit, mudah-mudahan melalui umrah kita dapat menginjakkan kaki di tanah suci Makkahul Mukarramah. Ala hadhihi niyyah bi barakati Ramadan wa bi karamati syaikhina al-masyhur wa bi jahi Mustafa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan maksud doa, niat dan harapan tiang pelunggu sami dalam segala kebaikan, baik lebih-lebih menuju Makkah wal Madinah. Bismillahirrahmanirrahim.